Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Polihu dengan NIM 19111010. Saya akan menjelaskan kembali materi webinar yang telah diadakan kemarin. Materi pertama yaitu force majeure dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintahan dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemik tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, dan berbagai peraturan undang-undang lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional tersebut, keadaan memaksa perlu disesuaikan dengan kondisi atau situasi obligor, atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian. Sebelum dan saat COVID-19 terjadi, kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau perikatan Indonesia terdapat alasan atau dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh satu pihak dalam lain dan tidak mendapatkan hukuman, yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah pembelaan debitur untuk membenarkan tidak terlaksanakannya prestasi kontrak disebabkan oleh peristiwa yang di luar dugaan, atau suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, di mana halangan tersebut timbul di luar salahnya para pihak dalam perjanjian. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak debitur tidak harus membayar biaya ganti rugi dan bunga tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yakni keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya dalam hal terjadi keadaan memaksa absolut. Maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal ini terjadinya keadaan memaksa relatif atau hardship. Akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan renegosiasi kontrak. Hardship diartikan sebagai situasi yang mengubah keseimbangan kontrak yang dapat terjadi perubahan biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang lalu menimbulkan kerugian bagi para pihak. Mengingat tidak terdapat pengertian atau batasan yang dimaksud dengan keadaan memaksa, maka isi perjanjian yang akan menentukan dalam bagaimana suatu keadaan atau situasi diartikan dengan keadaan memaksa. Jika isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam dikategorikan sebagai keadaan memaksa, maka obligor yang terkena dampak COVID-19 dapat menuntut untuk dikecualikan dari pembayaran biaya ganti rugi dan bunga.
Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya, analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa di muka, maka terdapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan. Selanjutnya, materi 2, realita hukum di Indonesia. Jika membahas tentang pandemi COVID-19, maka yang akan terseret adalah kasus kesehatan dan perekonomian. Kenapa? Karena pemerintahan menyarankan kita tetap di rumah untuk menjaga kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sedangkan banyak dari masyarakat Indonesia adalah pencari nafkah yang hanya bisa untuk hasil harian. Jadi perekonomian juga tersangkut paut dengan pandemi ini. Namun ternyata bukan hanya kesehatan dan perekonomian saja yang mengalami krisis global, tetapi juga sosial, hukum, agama, dan politik. Kasus besar yang terjadi di Indonesia ada hak asasi manusia, kekerasan, korupsi, sumber daya alam, dan teroris. Pemerintah tugasnya adalah memberikan respon kepada rakyat, melayani rakyat dalam kapasitas yang besar agar mendapatkan solusi. Namun realita yang terjadi dalam kebijakan pemerintah sekarang ini menyebabkan miskin, PHK, dan kesenjangan yang besar terhadap masyarakat. Problema hukum di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, protokol kesehatan, penerapan sanksi, dan edukasi yang kurang kepada masyarakat. Kedua, kemiskinan, PHK, KDRT, dan kejahatan terjadi akibat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Ketiga, proses legalisasi cepat dan tertutup. Keempat, putusan peradilan, sistem jurisprudensi. Kelima, pilkada kepala daerah mempunyai mudarat dan manfaat karena suatu dan lain hal pada masa pandemi ini. Ada banyak solusi mengenai pilkada yang akan datang, salah satunya e-court, dikarenakan tidak usah datang ke tempat pemilu agar tidak terjadi terkumpulnya masyarakat. Juga murah karena tidak banyak barang yang harus disiapkan ketika pemilu berlangsung, cepat dan umum untuk semua kalangan. Materi 3. Force majeure dan perubahan sosial. Keadaan kahar atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force majeure terjadi karena pertama, revolusi sosial adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Yang kedua, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contoh bencana alam yaitu kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Bencana alam geologi, yaitu bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Wabah atau pandemik adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. COVID-19 dan perubahan sosial. Pertama, COVID-19 merubah perilaku masyarakat. Kedua, COVID-19 merubah skema anggaran dan infrastruktur menjadi dana kesehatan. Ketiga, COVID-19 merubah tata nilai dalam masyarakat. Keempat, COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. COVID-19 merubah sistem budaya. Pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, bersalaman, nongkrong di kafe,
Warung kopi kini dituntut untuk melaksanakan kebiasaan baru dan rapid apabila melakukan perjalanan. Yang selanjutnya, materi terakhir. Memulihkan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era new normal. Paradigma pembangunan pariwisata ke depan yang menjadi target utama kedatangan wisatawan yaitu jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan Nusantara. Target utama nilai tambah pariwisata. Yang pertama, devisa dan nilai tambah pariwisata. Kedua, kesiapan destinasi, industri, dan masyarakat. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Keempat, daya dukung lingkungan. Kelima, citra pariwisata yang berdaya saing Nusantara. Nilai-nilai utama. Pertama, pariwisata berkelanjutan, sumber daya manusia terampil. Kedua, kepuasan pengalaman. Ketiga, diversifikasi produk dan jasa. Keempat, adopsi teknologi. Pandangan sasaran dan target pembangunan pariwisata 2020 sampai 2024. Yang menjadi sasarannya yaitu meningkatnya citra, daya saing, dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikator dan target. Pertama, devisa pariwisata. Kedua, kontribusi PDB pariwisata. Ketiga, tenaga kerja pariwisata. Keempat, wisatawan mancanegara. Kelima, wisatawan Nusantara. Keenam, Travel dan Tourism Competitiveness Index. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dikembangkan. Bidang usaha pariwisata di antaranya daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum. Subsektor ekonomi kreatif di antaranya aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, animasi video, dan film. Yang menjadi tantangannya yaitu pertama, perbaikan ekonomi pasca pandemi. Kedua, stabilitas industri pariwisata terganggu. Yang menjadi peluang, memberikan pelatihan kepada staf mengenai protokol higienis dan memanfaatkan teknologi dalam berwisata. 5 strategi. Yang pertama, optimalisasi dan fokus. Kedua, adaptasi teknologi. Ketiga, utamakan CHS. Keempat, memiliki pedoman dan standar. Kelima, mempraktekkan pariwisata berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.